Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami haturkan kepadamu ya Bapa. Kami telah melewati masa Paskah dengan berpuncak pada Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus kepada para rasul, kepada orang yang percaya, dan juga kepada kami juga. Supaya roh yang ada dalam diri kami semakin hidup, semakin berkembang, semakin tumbuh, dan semakin membara. Semoga masa biasa ini hati kami tetap membara, karena Tuhan hadir dalam diri kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, salah satu ciri utama dari kebangkitan apa? Sukacita, kegembiraan. Kenapa? Orang yang mendapat karunia Roh Kudus bersukacita, bergembira. Dan kita lihat para rasul, ketika mereka mendapat karunia Roh Kudus berupa tidak api, mereka mewartakan kabar gembira kepada segala bangsa, dan mereka pergi kemana-mana dan tidak pernah takut lagi. Sukacita. Pertanyaan dibalik, apakah Anda ada sukacita ketika kemarin merayakan Pentakosta? Saya berharap, dan itu terjadi pada Anda, sukacita yang tak dapat dilukiskan oleh dunia. Dan sukacita itu kenapa? Karena kita adalah anak Allah yang dicintai. Hubungan kita dengan Allah menjadi hubungan antara anak dan Bapa. Antara Bapa dan Yesus, antara Bapa dan saya. Dan Yesus adalah saudara sulung saya. Dan itu yang membuat sukacita. Yang kedua, kenapa dia mencintai aku? Berarti dia menerima aku apa adanya. Dia mengerti pergulatan batinku. Dia merasakan apa yang ku alami. Ya. Itu yang membuat kita sukacita. Jadi iman Kristiani itu pertama-tama adalah iman yang menerima. Iman yang mengakui, iman yang terbuka, iman yang memandang Tuhan yang begitu luar biasa. Kurusapkan, kumasuki, kuhayati. Dan iman itu Tuhan itu menerima aku apa adanya. Mengapa? Karena problem hidup kita adalah problem kita seringkali ditolak oleh orang lain. Tidak dihargai, tidak diterima, disingkirkan, dibuang. Seperti anak yang berdosa yang gak peduli. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Jadi Tuhan menangkap kita, bukan kita menangkap Tuhan. Tuhan menangkap kita. Jadi sandaran kita itu pada kesetiaan tindakan Tuhan pada kita. Dia dengan memberikan seluruh dirinya pasca itu dan berpuncak dengan memberikan mahkotanya, yaitu Roh Kudus. Harapan saya para saudaraku yang terkasih, dengan karunia Roh Kudus, harapan saya yakin Anda juga mengalami iman yang demikian, Roh Kudus yang demikian, itu yang membawa kita pada masa biasa ini. Ya, kita mengenali lebih dalam, tetapi juga berani mengatakan apa yang menjadi kehendak Kristus dalam hidup kita. Maka dalam bacaan Injil hari ini, dengan sangat cerdas sekali, dengan sangat luar biasa, ya, Yesus dicoba, ya, dicobai oleh orang-orang Yahudi, ya, karena orang Herodian dan orang Farisi. Supaya antara orang Herodian itu adalah yang pro pemerintah, pro kerajaan, dan orang Farisi, orang Yahudi. Yesus bilang soal pajak. Ya, kalau Yesus mengatakan pajak harus bayar, berarti dia pro kerajaan Romawi. Kalau tidak bayar pajak, dia akan dihajar oleh kerajaan Romawi. Nah, dilema yang demikian Yesus dengan cerdas mengatakan, kepandaian Yesus untuk melihat, ambil koin, ya, uang koin itu diambil sini. Silakan, lihat. Ini gambar siapa? Ini gambar kaisar. Lalu gambar kaisar, berarti berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar. Berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Yesus tidak pro kerajaan, tapi tidak pro juga orang Yahudi. Kita harus punya kewajiban untuk bertanggung jawab untuk kemakmuran bangsa dan negara dan tanah air. Tapi kita juga tidak boleh meninggalkan tugas kita untuk memperkuat iman kita, menumbuhkan iman kita. Nah,
Jadi beginilah kita lihat saudaraku yang terkasih. Jadi ketika orang memiliki apa? Kemilikan roh, dia memiliki kebijaksanaan. Dia memiliki pengertian. Dia memiliki pengetahuan. Tapi dia juga memiliki kesalehan akan Allah, tunduk akan Allah. Ya, jadi ada 7 sifat dari sifat dari Roh Kudus itu, ya. Roh kebijaksanaan, roh pengertian, roh pengetahuan, ya. Dan roh keperkasaan berani, ya. Roh yang taat, roh kesalehan, dan roh takut akan Allah. Jadi yang 3 adalah kewajiban kita, ya, untuk kemampuan daya kemampuan kita, ya, tidak hanya pikiran tetapi menjadi bijak, tahu, ya, konteksnya. Tetapi yang 3 lagi adalah ke vertikal kepada Allah, taat kepada Allah. Dan di situ harus ada keberanian. Maka boleh dikatakan harus cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Di tengahnya adalah keperkasaan, keberanian. Dan itu yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka saudaraku yang terkasih, apa yang saya sarankan kepada Anda atau kita bersama-sama, ya, saya hanya mau mengatakan begini. Ya, coba setiap kali kita mau melakukan sesuatu, apapun juga, entah yang rohani, entah yang tidak, apapun juga, kita mau pergi kemana-mana, katakan, Roh Kudus, bimbing aku. Roh Kudus, bantu aku. Roh Kudus, dampingi aku. Undanglah Roh Kudus itu di dalam hati Anda, di dalam hidup Anda. Dengarkan Roh Kudus itu. Nah, bagaimana Roh Kudus itu bekerja? Coba diperhatikan. Pertama adalah suara hati, lewat suara hati. Ya, suara hati itu apa? Lakukan yang baik, hindari yang jahat. Jadi apapun juga yang jahat di sekitar kita, entah pikiran kita, entah apa, ya, lakukan tetap yang baik. Terus baik. Nah, kita tahu dalam diri kita seringkali ada yang tidak baik. Kita marah, kita kecewa, kita menjelek-jelekan orang lain. Ada pikiran-pikiran gak senang pada. Nah, coba 2 hal itu selalu hadir dalam diri kita. Ketika muncul yang baik, jalani. Dengarkan. Ya. Lalu itu yang disebut dengan simple discernment. Ya. Membeda-bedakan roh. Dan itu ada dan kejahatan itu bukan hanya di luar, dalam diri kita sendiri loh. Lalu kita menjadi PKO, ini nggak bisa. Ini nggak bisa, apapun juga. Ya. Maka kita pegang suara hati kita. Dan itu diberikan Tuhan pada waktu kita lahir. Ya. Itu diberikan Tuhan. Lalu yang kedua, coba perhatikan. Kita itu punya, ya, warisan dosa. Ya. Dosa asal kita dihapus ketika kita dibaptis, tetapi akibat dosa asal tetap ada. Maka saya sebut dengan 7 kecenderungan dosa utama kita. Kemarahan, kemalasan, ya, iri, serakah, kikir, ya, sombong, ya, amarah, malas. Ya. Nah, dari ke-7 itu bisa ada 1 atau 2 yang dominan, ya, atau beberapa, atau mungkin bahkan banyak. Nah, itu kita seringkali hidup kita dikuasai oleh itu, kemarahan. Bukan kita menguasai rasa marah, rasa kecewa, tapi kemarahan itu sendiri yang yang menguasai kita. Ya, jadi seperti itu saudaraku yang terkasih. Jadi kita sadar, kita peka bahwa motivasiku untuk melakukan sesuatu karena ini, mungkin karena kemarahan, mungkin karena kemalasan, mungkin karena kesombongan, mungkin karena iri. Itu yang seringkali berada di bawah dasar dari sikap-sikap kita. Nah, itu kita harus peka. Kalau enggak nanti kita menimbulkan konflik-konflik di sekitar kita. Ya, dan kita sadar punya kelemahan apa dalam diri kita, salah satunya. Dan yang ketiga, dan ini yang menjadi ciri khas kita sebagai orang Kristen, orang Katolik adalah ketika kita dibaptis, saudara, ini penting. Ketika membedakan agama kita dengan agama non-Kristen lainnya adalah karunia Roh Kudus. Roh Kudus itulah buah, ya, 2 aspek. Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga dari Allah. Jadi bukan Allah yang ketiga, pribadi ketiga, 1 Allah 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Punya peran yang berbeda-beda. Ya. Bapa lebih besar pencipta, Yesus sang pelaksana, Roh Kudus membimbing, membawa kita kepada Kristus dan Bapa. Nah, Roh Kudus itu sekarang diserahkan kepada kita pribadi ini. Nah, maka kita harus sadari itu.
Ya, bagaimana cara kita menyadari? Itu tadi saya bilang, setiap kali kita melakukan kegiatan doa, kegiatan apapun, Roh Kudus, bantu aku, cerahkan aku, sehingga kita menyadarinya. Dan salah satu cara, tanda indikasinya bahwa saya dipenuhi Roh Kudus adalah buah-buah roh. Saya dihina, tidak akan marah. Enggak, gue pikirin. Saya diejek, saya tidak akan balas dendam. Ya, saya diperlakukan apapun seperti Yesus, coba. Contoh. Saya belajar rendah hati. Saya diinjek-injek juga nggak apa-apa. Ya. Toh harga diri saya tidak berkurang. Jadi buah-buah belas kasih, murah hati, lemah lembut, sabar, penuh pengertian, Galatia bab 5. Ayat 22. Buah-buah. Nah, jadi pasca itu terjadi transformasi dari manusia lama saya yang dikuasai oleh dosa-dosa ketujuh dosa ini, oleh kejahatan ini, sekarang saya menjadi manusia baru. Nah, jadi kita sudah ditebus menjadi manusia baru, tapi ini berproses, masih proses menjadi, gitu, proses menjadi. Kita terus menerus. Nah, maka dengan sedikit mengerti kita dengan discernment ini, dengan perlakuan ini seperti ini, maka kita mengalami akhirnya Roh Kudus itu membimbing, menuntun kita, dan semakin lama semakin kuat, semakin membara, semakin bergaya, sehingga akhirnya hanya kehendak Tuhan yang menjadi pegangan hidup kita. Nah, satu hal lagi, 4. Malam hari sebelum kita tidur, 1/4 jam, saudara. Lakukanlah apa yang disebut dengan simple introspeksi. Consciousness examine. Meneliti kesadaran kita. Apa yang caranya? Sebelum kita tidur, kita berdoa mohon Roh Kudus lagi, kita berdoa seperti biasa. Lalu setelah film, mulai dari pagi review. Dari pagi kita bangun, setelah terus. Apa? Adakah pekerjaan-pekerjaan yang semakin membuat saya dekat dengan Tuhan? Adakah hal-hal yang membuat saya menjauh dari Tuhan? Dan itu bukan hanya pekerjaan, tapi pikiran, perasaan, emosi. Ya, misalnya pagi tadi saya memarahi pembantu rumah tangga saya karena kesalahan dia. Katanya membuang sampah sembarangan. Saya marah, maki-maki, sampai gurang dengan kata-kata yang sangat dahsyat. Saya berdosa. Karena itu membuat menghina orang lain. Dan berlebih-lebihan. Oke. Ya, saya melihat kecenderungan saya untuk mudah marah. Oke. Ya, itu. Tapi juga ketika sore harinya saya bilang kepada pembantu itu, maafkan saya. Tadi pagi saya emosi. Kolesterol saya tinggi atau darah saya tinggi. Maafkan ya. Kita minta maaf meskipun kepada pembantu kita. Ya. Nah, oke. Oh, ternyata kita ada dorongan untuk berani minta maaf karena kesalahan kita, ya, dan seterusnya. Nah, kita setel itu, lihat yang positif, yang negatif, yang baik, yang kurang, lalu kita persembahkan kepada Tuhan. Bersyukur bahwa kita mengenal kekurangan ini, bersyukur, tidak apa-apa. Justru baik kita bersyukur karena kita memiliki kepekaan dan ketajaman untuk melihat yang negatif ini, yang kurang-kurang ini. Nah, lalu kita bersyukur pada Tuhan, mohon ampun, saya mengaku, ya, konfiteor, mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dan kita persembahkan yang baik, yang tidak baik kepada Tuhan. Nah, terus setiap hari kita lakukan sehingga lama-lama kebiasaan kita ini, kepekaan ini dapat kita jalani ketika mulai dari pagi sampai malam. Oh, jadi kita cepat mengambil keputusan ketika kita salah. Oke, maaf. Oke, ini nggak benar, ini nggak benar. Nah, disitulah yang disebut dengan bahasa Inggrisnya hati kita menjadi docile. Ya. Hati kita menjadi docility, ya. Docility itu artinya orang yang dengan tepat, dengan enak mendengarkan suara-suara Tuhan. Lama-lama suara Tuhan itu akan membimbing, menuntun kita kepada sesuatu yang harus kita lakukan pada waktu itu, yang disebut dengan prompting Holy Spirit. Jadi, Roh Kudus pada waktu itu mengajak saya untuk melakukan sesuatu. Nah, kita jalankan itu. Atau kita diberi pengertian pemahaman yang lebih besar. Luar biasa ya. Ya. Sabda Allah luar biasa. Yesus itu ada pengalaman keagungan Tuhan yang luar biasa, dan itu kita dibimbing, lalu terbukalah mata kita, misteri-misteri itu terbuka, ya, misteri Allah, misteri kehadiran itu semakin terbuka, dan kita semakin mengagumi, wow luar biasa, Tuhan itu membuka misteri, dan akhirnya kita menjadi dikuasai oleh Tuhan, seperti Paulus, seperti para rasul, mereka pergi kemana-mana tanpa takut. Dan itulah hidup dalam kuasa Roh Kudus.
masa biasa, masa yang panjang. Hidupi, hayati itu hari demi hari. Pelan demi pelan, 15 menit. Kesetiaan Anda untuk melakukan 15 menit duduk, melihat, mengecek. Itulah yang disebut dengan simple discernment. Yang membeda-bedakan roh secara sederhana. Ya. Lama-kelamaan kita tahu Roh Kudus. Tapi kita juga tahu roh jahat. Yang pelan-pelan akan membawa kita kepada kehancuran. Harapan saya, Anda dan kita semakin mengenali roh baik, roh kudus, dan roh jahat. Rema hari ini yang kita mohonkan kepada Tuhan. Tuhan, ajari aku mendengarkan suara-Mu. Tuhan, ajari aku mendengarkan suara-Mu. Tuhan, ajari aku mendengarkan suara-Mu. Semoga Anda semua yang mendengarkan ini pelan-pelan, sederhana, jalankan yang kecil-kecil ini dengan setia dan tekun. Saya yakin ketika Anda melatihnya, batin Anda menjadi batin yang dikuasai oleh Roh Kudus. Allah Bapa di surga, curahkanlah rahmat-Mu kepada mereka yang mendengarkan sabda ini. Kami tahu Engkau sungguh baik. Memberikan Roh Kudus-Mu, Roh-Mu sendiri Roh Bapa kepada hati kami. Sehingga masa-masa persiapan, masa-masa biasa ini kami jalani untuk mencari, mengenal, dan membangkitkan roh dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang masa. Berkat-Mu ya Bapa, dan sembuhkan mereka yang sakit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.